Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Al, how are you? First introducing my name is Saprata from regular class 1. Okay, here want to talk about verb. Definition. Verb adalah kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan atau pengalaman sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, verb sering disebut dengan kata kerja karena verb menunjukkan aktivitas dari subjek dalam kalimat. Verb merupakan bagian penting dan selalu muncul dalam setiap kalimat. Kata kerja dari bahasa Inggris ini juga sedikit unik karena kita berpikiran bahwa verb itu harus merupakan sebuah aksi kesalahan. Kamu salah besar. Kenapa begitu? Karena kata kerja dalam bahasa Inggris bisa mendeskripsikan sebuah kondisi. Contohnya itu, she played the backyard with her sister dan he feels empathy. Di situ kan ada action dan condition. Adapun penggunaan dalam bahasa Inggris, kita mengenal grammar yang bisa diidentifikasi dengan perbedaan zona waktu, mulai dari masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Dengan adanya perbedaan waktu ini, verb juga berubah untuk setiap kondisi. Di setiap kata kerja memiliki 3 bentuk. Yang pertama itu verb 1, yang kedua verb 2, yang ketiga verb 3. Semakin besar angkanya, maka semakin lampau bentuk dari kata kerja itu sendiri. Tak hanya verb 1 sampai verb 2, ada juga verb ing yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aksi yang dilakukan saat itu juga. Adapun verb 1 yaitu present, bentuk kata kerja pertama disebut verb 1 atau V1 atau present. Kata kerja ini adalah kata kerja bentuk asal atau infinite yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense. Bentuk kata kerja ini sama dengan bentuk kata kerja asal, tetapi selalu diakhiri oleh akhiran s, ies untuk subjek orang ketiga regular, he, she, dan it. Adapun contoh kalimat simple present tense yaitu sleep, sleeps, watch, watches, go, goes, cry, cries, study, studies. Yang kedua itu verb 2 atau past. Bentuk kata kerja kedua disebut verb 2 atau V2 atau past. Kata kerja ini biasa digunakan untuk kalimat simple past tense. Kenapa begitu? Karena di saat sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan sudah lewat atau lampau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterangan seperti last night, yesterday, there, years ago, dan sebagainya. Biasanya kata kerja kedua ditambahkan d atau ed dari kata kerja pertama. Tapi bisa juga berubah bentuk yang hurufnya berbeda. Maka dari itu kata kerja kedua bisa dikatakan menjadi E2. Kata yang hanya ditambahkan di
atau ed disebut sebagai regular verb. Sedangkan perubahan huruf pada kata kerja disebut sebagai irregular verb. Contoh regular verb yaitu chafed, called, cleaned, enjoyed, pawned, talked. Contoh irregular verb itu began, ate, spoke, take, talk, found, live. Yang ketiga itu verb 3 atau past participle. Sebenarnya verb kedua dan ketiga bisa dibilang mirip. Bahkan banyak kata kerja yang memiliki kata yang sama persis dalam bentuk keduanya. Bentuk ketiga dari verb digunakan untuk kalimat perfect tense dan possessive voice. Sama halnya dengan verb 2. Verb 3 dibagi 2 menjadi regular verb, juga regular verb. Irregular verb. Oke. Contohnya untuk regular verb yaitu study, studied, dan studied. Yang kedua itu work, worked, dan worked. Yang ketiga itu walked, walked. Yang keempat itu pawned. Yang kelima itu pranked. Adapun contoh irregular verb itu go, went, gone, drink, drunk, drunk, write, wrote, written, ate, ate, eaten, speak, spoke, spoken, take, talk, taken. Adapun verb ing dalam penggunaan yang diakhiri dengan ing, grammar yang digunakan adalah continuous tense alias yang sedang berlangsung saat ini dalam penggunaannya. Bentuk kata kerja ini didahului oleh auxiliary verb atau kata kerja bantu. Be itu is, are, was, dan were. Contohnya itu walk, walking, sing, singing, talk, talking, write, writing, play, playing, run, running, smoke, smoking, take, taking, whiting. Adapun jenis yaitu di dalam bahasa Inggris sendiri kata kerja verb dibagi menjadi 3 jenis yaitu action verb, modal verb, dan auxiliary verb. Yang pertama itu action verb, kata kerja yang mengekspresikan sebuah tindakan atau pemikiran, sebuah tindakan atau kepemilikan. Contohnya itu Edward raised his hand. Edward gave Rudy the ballpoint. Yang kedua itu modal verb, dikenal sebagai helping verb. Modal verb adalah kata yang digunakan sebelum action maupun auxiliary verb untuk memperjelas ataupun memberikan informasi tambahan mengenai suatu kemungkinan ataupun keterangan waktu. Contohnya itu Kelia is going to New York. Ada is dan ada going. Yang ketiga itu auxiliary verb, disebut juga sebagai linking verb. Kata yang digunakan untuk menghubungkan suatu subjek dengan kata benda atau kata sifat menggambarkan
yang menggambarkan subjek tersebut. Contohnya itu we we are you we are your new neighbors. Ada kata are. Adapun contoh kata kerja yang paling sering kita gunakan dalam sehari-hari yaitu as, be, become, begging, call, can, come, clothe, do, feel, find, get, give, go, make, mean, dan sebagainya. Contoh kalimat verb yaitu Raina sing a song tomorrow. Ada kata sing. Sultan always ate breakfast every morning. Ada kata eat. I watch the movie. Ada kata watch. My mother asked me to help her cooking. Ada kata asked. She can seem to cheers myself up. Ada kata cheer. I lost my phone yesterday. Ada kata lost. She bore a lot secret before she did. Ada kata before. Bore. He listened to the news yesterday night. Ada kata listened. He is going to write a book. Ada kata going. The girl killed my cat yesterday. Ada kata killed. He brought me a bucket of flowers. Ada kata brought. My cat asleep in the night. Ada kata sleep. She went to yesterday. Ada kata went. Icha squirmed when his mother surprised him. Ada kata squirmed. Itulah penjelasan jenis dan contoh kalimat verb yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.